Selanjutnya kita ke Ibu Lili. Dia ini salah satu pelaku usaha juga, owner dari Santri Butik dan juga PT Ampa Global Indonesia. Ibu Lili ini juga akan mewakili ibu rumah tangga pastinya, karena pasti ibu juga adalah seorang ibu rumah tangga. Dia mungkin akan menjelaskan kondisi terkini, dampak yang dialami untuk usahanya dengan adanya pelonjakan tagihan di edisi Juni kemarin, dan apa sih harapannya mungkin untuk PLN ke depannya. Silahkan Bu Lili. Ini mungkin ada sedikit gangguan ya untuk Ibu Lili Gunawan. Ada mungkin jaringannya yang kurang mendukung lah untuk ini. Kita tunggu beliau nantinya untuk bisa memaparkan mungkin kondisi terkini mewakili usahanya dan juga sebagai ibu rumah tangga. Tapi terkait usaha, saya pikir kemarin kalau tidak salah pada tanggal 27 Mei 2020 itu ada subsidi untuk industri ya. Mungkin juga Pak Andi Rahmat sebentar bisa memberikan gambarannya apakah sudah terrealisasikan atau bagaimana, karena untuk mendukung ini ya pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pemerintah tuh menggelontorkan biaya khusus untuk itu, dan salah satu yang disasar adalah industri. Mungkin sebentar Pak Rahmat bisa memberikan jawaban apakah dia sendiri sebagai pelaku usaha sudah merasakan atau bagaimana. Tapi sebelum itu kita langsung ke Ibu Lili Gunawan dulu, memberikan gambaran terkini terkait usahanya, dampaknya mungkin yang dialami untuk bisnisnya sendiri, dan bagaimana dia sebagai ibu rumah tangga juga. Apakah ada kenaikan juga yang dialami di rumahnya, atau hanya di butiknya saja, atau hanya di kantor ini, di bisnis yang satu, atau bagaimana? Silakan Ibu. Mungkin masih unmute. Oke. Oke deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Mbak Uma, Pak Andi Rahmat, Bu Yuli dan Pak Raditya ya dari PLN. Salam kenal semuanya. Saya sampai pindah tempat dari dalam keluar, sinyalnya kurang bagus, keluar masuk. Oke, untuk masalah listrik ya, mau dibicarain dari mana dulu nih? Dari segi rumah tangganya atau dari segi industrinya? Mungkin dari sisi industri dulu, habis itu sebentar mungkin bisa mewakili ibu rumah tangga lah, share bagaimana tagihan listriknya. Baik, saya memiliki beberapa perusahaan. Ada yang memang di perusahaan kecil dan menengah ya. Perusahaan kecilnya itu seperti laundry dan butik. Nah, laundry dan butik ini konsumsi listriknya yang paling banyak daripada kantor yang besar gitu ya. Nah, laundry sendiri dengan butik, kebutuhan utama industri kami adalah memang listrik. Nah, kemarin pada saat sebelum pandemi, rata-rata kita menghabiskan listrik itu di angka 3 jutaan. Paling rendah itu 2,7 setiap bulan. Nah, pada saat pandemi seperti ini, saya juga agak kaget sih pada saat melihat, karena kemarin kan sempat PSBB ya, betul kata Pak Andi Rahmat, kita sempat PSBB selama 28 hari. Nah, selama itu kan kita benar-benar mengurangi kegiatan, bahkan ada yang stop sama sekali, seperti laundry itu kita stop sama sekali. Kalau butik kita tetap jalan karena kita produksi APD dengan masker kan. Nah, hanya saja jam operasionalnya sudah kita batasin, tapi tagihan listriknya itu masih hampir sama dengan yang lebih produktif sebelumnya gitu. Jadi memang saya juga tidak bisa menilai bahwa ini kenaikannya secara nominal berapa, signifikan atau tidak, karena memang kondisinya sekarang ordernya kita sedang menurun, tapi tagihan listriknya seperti itu gitu. Ya, saya belum bisa melihat bahwa PLN benar-benar menaikkan tarif dasar listriknya, atau memang pemakaian saya yang saat ini belum optimal, tapi memang tagihannya itu hampir 50% menyamai gitu.
Padahal sebelum pandemi itu kan produksinya lebih tinggi. Kalau laundry aja kita masuk sampai 3 shift kan. Kalau butik itu hanya 2 shift gitu. Nah, saat ini kan butik hanya 1 shift, kalau laundry memang off sama sekali. Dan yang lucu lagi yang butik ya. Butik itu kemarin kita bayar listrik itu nilainya hanya 350 gitu. Padahal tagihan sebelumnya kan sekitar hampir 3 juta ya. Saya juga sempat kaget kenapa nilainya hanya segitu. Mungkin karena sistem pencatatan yang dibilang sama Pak Andi Rahmat tadi, bahwa ada orang yang datang mencatat kilometernya gitu. Bagusnya mungkin sudah masuk ke era digital ya, digitalisasi saja sekalian monitoringnya gitu. Takutnya nanti di bulan depan atau bulan berikutnya itu jadi bumerang buat kita, akhirnya tagihannya besar, terus flow cash-nya kita jadi rusak gitu. Nah, kalau flow cash-nya sudah rusak kan tambah rusak karena ada pandemi seperti ini. Tapi kita tetap ya untuk industri itu tidak menyerah gara-gara pandemi, karena pandemi sendiri sebenarnya menghasilkan hal-hal positif sih bagi kita. Bagi saya pribadi lebih kepada kita tahu bahwa pada saat seperti ini kita harus lebih fight dengan usahanya kita. Kita harus lebih fokus. Terus shifting ke semua serba online, jualan online, order online, semuanya serba online. Yang tadinya mungkin 70% itu masih offline, sekarang di butik itu dan di laundry itu sudah berubah. Semuanya hampir 80% lewat online. Seperti itu sisi positifnya. Kalau listrik ya, saya harus melihat lagi ketika sudah normal, order kami normal, jam produksi kami normal, apakah itu naiknya secara signifikan atau berapa persentasenya kita belum lihat. Gitu. Kalau di kantor sendiri sama Mbak Uma, kita di kantor itu ruangan-ruangan tidak menggunakan AC, ventilatornya kita buka semua, kecuali benar-benar yang dapat ventilatornya sedikit, jadi itu AC-nya tetap nyala. Kalau misalkan masih bisa dibuka jendela dan lain sebagainya, ventilatornya jalan sehingga AC-nya berkurang dan listriknya kita berusaha untuk menghemat listrik gitu. Karena itu tadi dihemat pun masih seperti itu, bayarnya hampir sama dengan yang sebelum berhemat gitu. Tapi kita jadi tahu caranya berhemat listrik. Seperti itu tanggapannya. Jadi kalau untuk di rumah sendiri kan di kantor tadi ada tetap ya, tapi kalau untuk konsumsi listrik di rumah seperti apa? Listrik di rumah kebetulan kita pakai voucher, jadi kan dia KWH-nya hanya berapa ya, 2.000 ya. Beda dengan yang industri kan di atas 3.000 semuanya, ada yang 6.000, ada yang 12.000 kalau saya. Nah, di rumah pakai voucher, kita pemakaiannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Iya. Kayaknya kalau misalkan diizinkan industri pakai voucher, saya lebih milih pakai voucher ya. Jadi bisa kontrol ya, bisa kontrol pemakaian sendiri, dan kita bisa memperkirakan juga biar tidak kaget pas bayar tagihan. Waduh, ini kok kan bisa dikontrol. Betul. Karena itu tadi sistem pencatatannya itu yang kadang-kadang nggak pas gitu Mbak Uma. Bulan ini kita bayar murah, bulan depan tiba-tiba naik, kan kaget juga gitu. Betul. Tapi untuk bulan yang kemarin yang pas banyak yang merasakan lonjakan, Ibu Lili aman ya? Tidak ada hal-hal yang bikin kaget? Ya aman, kaget banget sih enggak gitu. Amannya tuh aman dalam tanda tanya. Kenapa pada saat tidak beroperasi normal, tapi tagihannya tetap normal gitu. Tapi tadi disampaikan kalau ada justru yang 350.000 saja ya? Lah itu yang di butik. Nanti di bulan depan bisa diakumulasikan dan ternyata bisa besar, kita tidak tahu. Betul. Makanya kayak di laundry kan ketahuan banget ya Mbak Uma. Kalau laundry itu kan memang operationnya 3 shift gitu kan. Nah, itu kemarin kita bayar itu nilainya separuh dari yang kemarinnya kita bayar. Sebelum pandemi itu kita bayar rata-rata kan di 3,2 gitu kan, 3,2 gitu. Terus kemarin kita bayar itu hanya 1,8 kalau nggak salah, itu 1,8 ya, 1,7 something gitu kan. Nah, tapi itu operationnya nggak jalan gitu. Tutup ya pas jadi kan saya berpikirnya turun tagihan, tapi kan sebenarnya itu bukan turun karena
emang operationnya berkurang gitu. Tapi tagihannya kenapa masih 50%, saya belum tahu penyebabnya. Padahal benar-benar tutup gitu ya karena PSBB kemarin. Gitu. Iya. Jadi terima kasih Bu Lili untuk yang pertama, mungkin dia tadi menyampaikan bahwasanya tetap ada peningkatan tagihan meskipun ternyata itu tidak ada aktivitas sama sekali karena bisnis laundry-nya tutup, tapi kok tetap gitu loh. Kenapa sama dengan saat masih produktif? Di sisi lain untuk di bisnis lainnya justru ada yang tetap ada aktivitas meskipun jam operasional dibatasi, tetapi ini ada penurunan juga dan ini masih jadi tanda tanya. Siapa tahu ke depannya bulan-bulan berikutnya itu akan diakumulasikan dan ditagihkan di situ. Ini bikin shock juga sih sebenarnya karena kita sebenarnya senang atau tidak senang karena bisa saja ini kita menunggu di bulan berikutnya dan tagihannya akan ditagihkan di situ, jadi